Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada kali ini saya sama Mbak Kendil akan membahas sebuah kasus yang lagi viral pada saat ini. Namun sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa di-subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap kami supaya Mbak Kendil tidak waleh-waleh untuk membicarakan pengalaman-pengalamannya yang insya Allah bermanfaat, sekaligus kami semakin bersemangat untuk menyajikan video-video sebagai hiburan yang menarik bagi kalian semua. Jadi pada pembahasan kali ini Mbah, yang lagi viral adalah ada oknum kiai atau ustadz berasal dari daerah Jember, Jawa Timur yang bernama Muhammad Fahim Mawardi. Jadi dalam kasus kini masih dalam penyelidikan polisi bahwa Ustadz Fahim Mawardi diduga mengalami kasus pencabulan kepada santrinya yang kini ada 6 santri. Digali dari kasus perselingkuhannya. Jadi memang menurut pernyataan dari Ustadz Fahim sendiri bahwasanya sang istri memang sosok pencemburu, Mbah. Ya. Jadi jika memang apa yang dikatakan itu benar, tidak menutup kemungkinan bahwasanya kasus ini hanyalah kecemburuan belaka. Ya. Tapi ini masih dalam dugaan, Mbah. Jadi belum ada kabar-kabar yang pasti. Iya, dalam penyelidikan. Kemudian yang kedua, Mbah, kejadian ini dibongkar oleh istrinya sendiri dan dilaporkan ke polisi. Ya. Jadi istrinya menyatakan bahwasanya dia memiliki sebuah rekaman CCTV, Mbah. Ya. Namun kian ini belum ada pembuktian, belum ada pembahasan yang membahas bahwasanya memang ada bukti terhadap Ustadz Fahim tersebut. Ya. Dan ini dalam pertanyaan, Bang, ya. Kita langsung ke pertanyaannya, yaitu apakah pencabulan yang selalu meningkat di Indonesia ini karena media cetak dan elektronik, Mbah? Kemudian apakah adanya zaman edan atau zaman wis tua menjadi dasar dari kasus-kasus seperti pencabulan yang marak kian ini? Teman-teman yang berbahagia yang kami muliakan, sesuai dengan pertanyaannya admin kami ya Mbak Lulu itu, pertanyaan dari Mbak Lulu, apakah semaraknya dengan adanya pencabulan yang seperti ini dikarenakan adanya ketingkatan naiknya zaman atau masa-masa zaman modern atau zaman globalisasi yang disertai dengan media cetak dan media elektronik. Jadi bebasnya untuk orang yang bergaul. Ya, kemudian apakah dikarenakan ini memang sudah menjadikan wahyane mongso kala yang disebut dengan zaman edan. Sopo sing ora edan apa kecuman utawa kena darani zamane wis tuwa, zamane wis arep akhir. Jadi dua persepsi itulah yang kita bicarakan. Pemirsa yang kami hormati, orang mempunyai kapasitas sendiri-sendiri. Orang mempunyai rahasia sendiri-sendiri. Sehingga berita yang menyebar dalam bentuk adalah aib yang tidak patut untuk dibicarakan. Karena masalah itu adalah masalah rahasia sekali, masalah yang mencoreng harga diri, masalah yang menjatuhkan kewibawaan orang lain, masalah yang menghancurkan dengan nama baik orang lain. Sehingga kalau kita terlalu mengobok-obok dengan kapasitas orang lain atau privasi orang lain, yang pertama belum tentu benar. Nanti kita justru malah tidak nyaman atau nggak enak kepada menimbulkan yang fitnah, menimbulkan fitnah yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, apabila belum lebih kita komentar, yang tentu kita jelas sangat berbahaya sekali. Barang siapa yang sengaja untuk mengoreksi keburukan orang, itu saja kan tidak baik. Walaupun itu benar-benar memang buruk. Sehingga apabila ada orang buruk, benar-benar buruk, kita buruk-burukan itu saja kan tidak baik. Apalagi tidak buruk. Dan kasus itu belum tentu benar. Kasus itu belum tentu terjadi apa yang diedarkan atau yang diviralkan. Kita berdoa semoga
kasus itu hanya merupakan isu belaka dan merupakan hanya hal-hal yang sengaja dipiralkan atau hal-hal yang dalam bentuk fitnah. Namun apabila itu benar-benar sungguh-sungguh terjadi, semoga ini sebagai pelajaran kita. Jadi tidak sebagai pelajarannya yang bersangkutan. Bagi saya, kalau saya menilai itu sebagai pelajaran kita, bukan pelajarannya yang bersangkutan atau yang melanggar. Kalau yang melanggar kan sudah jelas terlanggar atau sudah buruk. Kalau itu terjadi betul, itu adalah sebagai pelajaran kita. Karena kita ini hidup itu setiap hari tentu punya dosa. Setiap hari kita berjalan, kita bicara, kita bekerja, kita mengasuh anak keluarga, itu pasti ada masalah. Dan setiap individu pasti mempunyai hal-hal yang dirahasiakan. Sehingga orang melihat seperti saya ini, dianggap saya ini orang baik. Karena saya setiap hari tutur, setiap hari memberikan sesorah yang baik-baik. Orang melihat saya baik, tapi orang-orang tidak tahu sebenarnya apa yang saya lakukan di rumah, apa yang saya lakukan pada tempo-tempo dulu, itu kan tidak tahu, toh, Pak. Nah, sehingga kita lebih baik untuk berbenah diri, kita lebih baik untuk mengoreksi diri. Sehingga dengan adanya hal seperti itu, kita selayaknya tidak pantas justru malah ikut-ikut mengedarkan berita-berita yang sangat menjatuhkan kepada orang lain, terutama mereka adalah juga orang yang beragama Islam. Sehingga kalau dia sebagai penganut Islam, dia juga merupakan seorang ulama, seorang kiai atau ustadz atau ulama, kemudian terus kena halangan seperti itu, cemar, sehingga kalau itu disurai, kalau seperti itu dilecehkan, kalau seperti itu diviralkan, kalau seperti itu difitnah, kalau dengan hal seperti itu kita justru malah jingkrak-jingkrak senang-senang, artinya apa? Kewibawaan orang Islam sendiri yang akan jatuh dan runtuh. Karena mau tidak mau dia akan beragama Islam. Nah, makanya kita mari untuk merenungkan sejenak, sehingga berita-berita ini kita saksikan, kita serahkan kepada aparat kepolisian. Biar kita nggak usah komentar, biar polisi yang menangani. Sudah sewajarnya apabila nanti ada yang salah, otomatis polisi akan menyalahkan dan ada risikonya di penjara gitu loh. Kalau nanti tidak ada kesalahan lepas dari permasalahan, artinya orang-orang yang mengecam itu akan malu sendiri. Makanya kita nggak usah mengecam, nggak usah mengolok-olok. Kita berkoreksi diri, berbenah diri. Jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena yang namanya cobaan itu berat, Mbak. Cobaan itu sangat berat sekali. Yang pertama cobaan kepada harta benda. Yang kedua cobaan tentang jabatan atau ketenaran. Yang ketiga ada cobaan tentang wanita atau jenis kelamin yang bermusuhan itu. Yang laki-laki juga berat untuk mencegah godaan daripada laki-laki perempuan. Yang perempuan juga susah untuk mencegah godaan daripada laki-laki dan sebaliknya. Artinya yang namanya godaan itu laki-laki dan perempuan itu sama saja gitu. Karena sama-sama insan manusia yang punya nafsu 4 perkara. Sehingga makanya di dalam kita untuk menguraikan Sabdo Tomo itu adalah yang pertama kita nyencang ngeracut nafsu patang perkoro alo amah amarasubya muina. Kemudian juga nutupi baban hawa songo. Sekawan ingkang binikas sajuga ingkang sini dikoro. Sekawan ingkang binikas itu 4 perkara alo amah amarasubya muina dibingkas. Jadi sekawan ingkang binikas sajuga ingkang sini dikoro. Jadi didadekne siji enggak oleh melayu nyandi-nyandi, tidak berbuat kebaikan. Kemudian nutupi baban hawa songo. Baban hawa songo ini baban papan panggonan yang merupakan bolongan. Hidung, mata, telinga itu misal kalau mata jangan melihat barang yang jahat, jangan sampai mata dilihat untuk melihat barang-barang yang porno, barang-barang yang akan menimbulkan syahwat. Telinga jangan mendengar orang-orang yang rasan-rasan atau mendengarkan orang-orang yang bertujuan untuk. Mulut jangan sampai dipakai untuk berbuat kejahatan. Kemudian kelamin atau bolong atau lubang di kelamin jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat dosa. Makanya di dalam orang-orang kuno dulu itu untuk merangkus yaitu nafsu patang perkara, kemudian untuk merangkus lagi baban hawa songo.
Jadi Nggih. mata 2, telinga 2, hidung 2, mulut 1, kemudian dubur 1 dan kelamin 1 gitu loh. Nggih. Sehingga untuk ditutupi gitu loh. Nah, kemudian ditambah lagi dengan untuk meringkus lagi yang namanya adalah poncondrio. Nggih. Itu indera yang kelima. Gitu. Indera sebanyak 5 toh Mbak. Iya, Mbah. Nah, untuk orang yang tergelincir dengan nafsu birahi itu biasanya yang kena goda adalah panca indera yang terdapat pada mata Nggih. atau mata penglihatan. Poncondrio, jadi yang bagian penglihatan. Nggih. Itu bagian paningal. Itu sebagai awal, Mbah. Nah, ini paningal dan pangroso. Nggih. Jadi setelah melihat kemudian dia ingin merasakan keindahan, kenikmatan si perempuan tersebut. Nggih. Nah, kalau panggondo malah tidak, Nggih. pangrungu malah tidak. Jadi ponco indrio juga akan bereaksi apabila nafsu nanti bergerak, sehingga ponco indrio juga dirapatkan, juga dirangkus, jangan sampai berkeliaran. Nggih. Makanya yang namanya wong Jawa ki kadang-kadang sosok ngelok nih, Nggih. sekolah Jawa iki apa artinya sekolah kapribaden. Sebenarnya kapribaden juga merupakan ajaran yang mengikat agar manusia itu tidak nakal gitu loh. Nggih, Mbah. Makanya kita tidak meremehkan kepada adat atau kawruh Jawa gitu. Walaupun kita sebenarnya dasarnya kita non orang beragama Islam, Mbak. Nggih. Kita percaya Islam, kita melakukan atau percaya dengan Islam, dan kita nurut karo Kanjeng Nabi Rasul. Kita patuh kepada aturan agama, kita bertakwa kepada agama, bertakwa kepada Tuhan, dan kita tetap mengikuti aturan atau ilmu-ilmu dari Kanjeng Nabi Rasul, Nggih. karena dia sebagai tokoh-tokoh yang diandalkan, tokoh-tokoh yang diidolakan para orang-orang muslim, muslimat, Nggih. para orang Islam, sehingga Kanjeng Nabi sebagai tokoh sosok manusia yang sempurna, yang benar-benar lahir batinnya bisa dianggap sempurna gitu. Nggih. Maka kita harus meniru kepada ajaran Nabi gitu loh. Nggih, Mbah. Sehingga kita, walaupun kita beragama Islam, kita melakukan perjalanan menjalankan perintahnya agama, tapi tidak ada salahnya kita juga untuk mempelajari studi banding atau kita untuk lebih masuk lagi ke kapribaden, Nggih. mempelajari tentang nafsu patang perkara, kemudian baban hawa songo, poncondrio, rasa pangroso, dan masih banyak lagi ornamen-ornamen yang ada di dalam tubuh kita ini yang tidak dapat dilihat. Nggih. Sehingga memang kita, walaupun kita bukan sebagai paranormal, kita bukan sebagai seorang sesepuh, kita bukan sebagai apapun, untuk orang belajar itu tidak ada salahnya. Nggih. Jadi orang-orang belajar tentang kapribaden tidak ada salahnya, karena akan menuju tentang kejujuran, kebenaran, dan kebaikan, dan kemuliaan. Nggih. Kita kembali kepada permasalahannya, kepada Bapak Kiai yang mendapat sengatan, mendapat cobaan itu belum benar-benar terjadi atau belum dipositifkan kena kasus atau belum diputuskan oleh Bapak Pengadilan bahwa dia terbukti bahwa mencabuli salah satu siswanya atau santri putrinya ya. Nggih. Santri-santri perempuannya itu kan belum ada kepastian yang jelas. Belum, Mbah. Walaupun nanti sudah ada keputusan, misalkan memang Ustadz Fahim ya, Nggih. itu terbukti dia melanggar atau benar-benar mencabuli santrinya, itu pun kita juga kurang baik untuk melecehkan, untuk menjatuhkan, Iya. untuk merendahkan, untuk memviralkan. Karena apa? Karena itu merupakan aib kita sendiri, karena dia juga orang Indonesia, dia juga orang-orang Islam, dia Nggih. orang-orang menjalankan dengan ibadah Islam, kemudian dia juga menjalankan syariat Islam, cuma dimungkinkan mereka adalah digelincirkan oleh nafsu-nafsunya yang Nggih. birahi gitu loh Mbak. Namanya Iya. setan, jin itu kan tiap hari menggoda. Nggih. Selain itu kan juga nanti kalau misalkan terbukti atas kesalahannya kan nanti juga sudah diurusi dengan hukum-hukum yang berlaku, toh, Mbak. Ya, makanya saya berpendapat. Adapun ini pendapat saya itu cocok dan tidak kan urusan Anda semua itu. Nggih. Kalau bagi saya kita untuk lebih dewasa bahwa itu ada masalah seperti itu, ya sebagai contoh agar kita jangan seperti itu gitu loh. Nggih. Jadi kita jangan langsung merobohkan orang lain, menenarkan orang lain, melecehkan orang lain, menghina orang lain. Karena kita ini belum tentu. Nggih. Jangan-jangan kita nanti melecehkan orang lain. Seperti saya ini, seperti Sabdo Tomo di konten-konten, kita berpura-pura menjadi orang baik. Tiba-tiba, terus kemudian saya ada pasien cantik, kemudian saya tergila-gila dengan pasien saya, tidak terasa tergelincir
dengan nafsu birahi, dengan Nggih. pencabulan, kan bisa terjadi itu Mbak. Iya. Karena namanya manusia itu serba mungkin gitu loh. Nggih. Makanya kita lebih untuk berbalik diri, untuk berkaca diri. Sudah berkali-kali saya ucapkan, orang sebaiknya untuk menyinari kaca rasa seperti ada senter. Nggih. Senter disinarkan, apabila kita tidak mau dilecehkan orang, jangan melecehkan. Apabila kita tidak mau tersengat dengan masalah, jangan buat masalah. Apabila kita tidak ingin kena cobaan wanita, jangan sampai kita untuk berhubungan atau bergaul yang lebih bebas lagi, itu kan bahaya. Nggih. Ya Mbah, ini tolong diulas Mbah. Jadi apakah terjadinya pencabulan atau perzinaan seperti ini itu terjadi karena kemajuan elektronik atau media cetak? Apakah karena zaman edan atau keadaan zaman yang sudah tua? Tentang alat elektronik, baik media cetak atau media elektronik Nggih. yang berbentuk dengan penyiaran-penyiaran yang bersifat layar, Nggih. itu memang sangat mengganggu kepada iman manusia. Nggih. Saya sering melihat bahwa keberadaan di HP itu dengan kebebasan orang yang telanjang, dengan melihat apa itu aurat-aurat yang dikeluarkan, otomatis kita sebagai laki-laki pasti milik dan demen, Mbak. Nggih. Sehingga mata kita ini apabila melihat sosok perempuan yang sangat cantik, yang berbadan indah, Nggih. yang berbadan mulus, otomatis kita pasti milik. Nggih. Sehingga milik ingin merasakan, milik ingin mencoba, milik ingin memiliki, akhirnya muncul ditambah dengan kerja nafsu, maka akan tercipta pikiran-pikiran yang berkembang sehingga kita akan lupa dengan ajaran yang baik, ajaran agama. Kemudian kita tergelincir, kita berusaha mendekati kepada perempuan, ingin merasakan yang seperti yang kita lihat di layar-layar media cetak. Nggih. Sehingga banyak anak-anak kecil, para siswa-siswa yang semua melihat dengan keberadaan media elektronik. Nggih. Saya sering sekali apabila di masyarakat kita ini saja, di desa saya ini saja, anak yang masih berumur sekitar 15-13 tahun memegang HP di tempat-tempat gelap, tertawa-tertawa, banyak sekali menonton. Ternyata setelah saya mendekat, saya melihat yang ditonton adalah film porno. Nggih. Film-film yang bermotif dengan seksual. Nggih. Kemudian saya pernah lagi melihat teman-teman yang sudah tua-tua, yang sudah punya istri, yang punya suami, kemudian juga membuka HP melihat film-film yang bentuknya porno, yang film-film bentuknya seks. Nggih. Sehingga orang yang berkeluarga melihat anak-anak yang melaksanakan atau melakukan perbuatan zina, akhirnya yang punya suami, yang punya istri juga tergugah semangatnya ingin berbuat sesuatu yang tidak baik. Akhirnya terjadilah dengan perselingkuhan, terus kemudian terjadi rumah tangga yang berantakan, terjadi menggoda istrinya teman. Karena akibat dari elektronik tadi. Tapi semua itu tergantung pada diri kita. Sehingga kita harus paham bahwa yang namanya internet tidak dapat dikendalikan. Google tidak dapat di stop. Yang bisa di stop adalah nafsu kita, niat kita, kerja kita, kemilikan kita. Yang kita stop itu. Jadi kita tidak bisa untuk menyetop tentang internet. Karena penyiaran itu bersifat maya, toh Mbak. Jadi kita tidak bisa mengadang. Kita sendiri yang harus untuk merangkus, untuk membunuh niat-niat kita yang jahat. Kemudian kita kembali kepada pertanyaan Mbak Lulu, opo iki wahyane mangsa kala tibane jagate wis tuwa, zamane wis tuwa, zamane wis arep akhir. Kalau kita lihat seperti itu, Mbak, kita lihat seperti itu, bisa juga karena jagatnya seperti ini, kemudian yang namanya pelecehan, yang namanya orang mengumbar aurat, yang namanya orang yang menunjukkan dengan alat-alat yang dimungkinkan saru, kemudian dipamer-pamerkan, itu sekarang sudah biasa. Bahkan anak sekolah juga demikian, sudah biasa mengumbar dengan auratnya itu.
bisa karena zamannya sudah tua, zamannya sudah masa kini lah, masa-masa yang baru, masa-masa yang hal biasa. Tapi kalau namanya pencabulan, yang namanya seksual, yang namanya perselingkuhan, itu tidak hanya di zaman sekarang. Bahkan di zaman dulu sudah ada perselingkuhan. Kita ingat pada zaman kerajaan Singosari atau kerajaan Tumapel, yaitu Tunggalaman itu kan punya istri Ken Dedes. Ternyata Ken Dedes juga selingkuh dengan Ken Arok. Dan masih banyak lagi. Di dalam pewayangan juga ada kisahnya Arjuna. Lah, Duryudana kan punya istri yang namanya Banowati. Banowati juga selingkuh dengan si Arjuna pada saat menjadi manten. Jadi hal pencabulan, hal percintaan, hal asmara, hal perselingkuhan itu sejak dulu sudah ada gitu loh. Tidak hanya zaman sekarang. Maka untuk menangkis hal tersebut kita harus dekatilah orang-orang yang soleh, dekati orang-orang yang baik, dekati orang yang berbudi luhur. Kita menggunakan rem adalah takut dosa. Itu yang paling penting, Mbak. Maka dari itu inti dari pembicaraan saya adalah merupakan kita untuk berhati-hati bahwa memang di dunia ini Kanjeng Nabi juga paling jauh, cobaan yang paling abot, cobaan yang paling berat adalah nafsu 4 perkara tadi. Kalau musuh-musuh yang dapat dilihat oleh mata itu mudah, kalau nafsu itu kan tidak dapat dilihat, Mbak. Iya, Mbak. Itu yang paling berat dan bahaya, dan akan terjerumus atau tergelincir dengan nafsu itu kita tidak terasa. Terasanya kalau sudah kejadian baru nanti menyesal gitu loh. Dan semua agenda daripada nafsu, pekerjaan setan, pekerjaan nafsu itu nggak ada yang nggak enak, semua enak-enak itu. Semua nyamannya, cuma di titik ceritanya nanti akan menyesalkan itu. Sehingga kita sebagai pembuat konten, kita sebagai YouTuber, kita berpendapat semoga teman-teman hal ini kita saksikan saja. Kita nggak usah surak menyurai, karena kita ini ya belum tentu benar gitu loh. Tapi itu hak Anda, misalkan Anda ingin merendahkan orang, itu hak Anda. Tapi bagi saya, ingat bahwa kita ini masih belum tentu. Belum tentu kalau kita nanti terus selamat. Kita sekarang aman, kita sementara disanjung orang, kita selama ini bisa berbuat baik, bisa mungkin terjadi kapan 1 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun kita akan diwirang nih harus kuasa. Digelincirkan oleh Tuhan karena kita atas kesombongan kita, atas kita merasa bersih sendiri. Yang jelas bahwa yang kita ingat bahwa pituture wong Jawa kuwi sakjane ora angel. Wong Jawa tembunge kuwi ora berbelit-belit. Dadi ibarate wong kang nyrawungi wong wadon utawa wong wadon nyrawungi wong lanang kuwi resikone gedhe, ibarate senenge sak klenteng, susahe sak rendeng. Namanya orang yang selingkuh, namanya orang yang cabul atau mencabuli atau memperkosa, itu senangnya memang ada, hanya sebentar. Tapi nanti susahnya berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun. Jadi wong biyen ngarani senenge mung sak klenteng, susahe sak rendeng. Sak klentenge cilik banget. Nah, ibaratnya sak rendenge setahun, Mbak. Jadi aib yang terbongkar, rahasia yang terbongkar, keburukan kita terbongkar itu akan lupa, masyarakat akan lupa itu apabila sudah setahun lebih. Baru setahun lebih baru akan hilang, tidak ada yang membicarakan. Makanya orang dulu kan sudah bilang senenge sak rendeng, susahe sak rendeng. Jadi bahasanya kalau seorang perempuan itu adalah godanya adalah duit. Jadi perempuan itu rata-rata godane mung duit. Lah lek wong Jawa tembunge elek, tembunge wong Jawa sing kerep diaturne, wong lanang kuwi gampang kena godha sing darane yaiku silit gang sak dulit. Jadi pepalangane wong lanang, cobane wong lanang, kalahe wong lanang karo gitu silit gange mung sak dulit. Itu lek dipikir sangat-sangat kata-kata yang hina, kata-kata yang asal, kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan. Tapi itu benar-benar terjadi, pemirsa. Sehingga seorang laki-laki, ya memang itu yang disenangi. Akhirnya dengan adanya kata-kata itu, orang-orang laki-laki banyak yang tergelincir. Karena dengan kata-kata yang gang sak ndulit tadi. Gara-gara gang sak ndulit bisa sama istri cerai, sama anak kemudian bertengkar.
bisa juga membunuh anak, membunuh saudara, menghabiskan harta benda, bisa dipot jabatannya. Karena hanya gang sak dulit saja, itu bisa menghancurkan seluruhnya. Padahal dikembalikan, ya, yang namanya silit gang sak dulit itu penake mung sak klenteng, susah sak rendeng. Iya. Itu kan gitu. Jadi penake mung sedelet, susah suwi banget. Makanya wong Jawa mbiyen ki tembung-tembunge lucu, ning permono ning nyoto gitu loh. Sepertinya kata-kata orang dulu seperti kata-kata yang indah, kata-kata yang aneh tapi pitutur sing luhur gitu loh. Sehingga memang seorang laki-laki dimanapun kalau sama perempuan pasti gampang kalah gitu loh. Kalah wong pangkat, kalah wong pinter, kalah wong sekti mau karo wong ayu gitu loh. Lek wong sekti karo lading landhep, pusaka landhep kuwi kadang-kadang sik kebal, Mbak. Jadi wong lanang enek sing sekti dijojok keris ora apa-apa, dibedel ora apa-apa, conyok rokok ora apa-apa, disilet ora apa-apa. Tapi disilet karo katresnane wong ayu iso brodol wong lanang. Nah, disitulah maka untuk membentengi hal-hal seperti itu, maka kita harus kembali berbenah diri, adalah kita untuk mempelajari kepribadian kita, dan otomatis kita harus takut kepada Sang Pencipta, ditebalkan rasa ketakwaan, kemudian dibenah diri dengan kesucian hati, kemudian kita berkumpul kepada orang-orang yang benar-benar mengerti tentang kebenaran dan kejujuran, dan ingat bahwa kita adalah manusia yang serba mudah, gampang kena coba, sehingga kita jangan mudah untuk menyalahkan orang, jangan mudah kita untuk mengolok-olok orang, jangan sampai kita itu mudah untuk menjatuhkan, menggelincirkan orang yang benar-benar sudah kena masalah yang besar, karena kita juga belum tentu atas kebahagiaan kita, dan kita belum tentu seperti ini terus, kadangkala suatu saat nanti kita juga akan punya masalah. Maka dari itu kita harus berhati-hati, sapa sing ngati-ngati bakal antuk wahyining kodrat, yaitu katentreman lan karahayon. Pemirsa, cukup sekian, semoga andaran ini sebagai acuan untuk kita berbenah diri. Amin. Untuk kita menjadi manusia yang baik. Cukup sekian pemirsa, apabila ada kata-kata saya yang salah, ucapan saya yang menyinggung di hadapan Anda semua, kata-kata saya yang diperkirakan dianggap sebagai ucapan yang tidak berguna bagi Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo sing cidra wahyuning bakal sirna, sura sudira jayaning ngrat lebur dening pangastuti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.